eh, saya kita kan belajar pengantar perjanjian baru, belajar tentang sejarah. Jadi apa yang saya kemukakan ini saya berusaha supaya Bapak Ibu Saudara bisa memahami, ya, karena tanpa dasar ini kita akan susah. Kalau saya langsung kasih yang di atasnya, ya, karena itu akan banyak membingungkan, ya, akan banyak bahkan lebih membingungkan. Jadi kita belajar ini baru pengantarnya saja. Kita belum masuk sampai di teologi perjanjian baru, ya, atau sejarah perjanjian baru, teologi perjanjian baru, ya. Oke. Jadi saya berusaha untuk bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana kepada Bapak Ibu supaya bisa lebih mengerti. Oke, kita masuk di sejarah. Sesi yang keempat ini. Kita belum sampai sini sebenarnya. Tunggu, sorry. Sesi yang ketiga minggu lalu kita tidak selesai. Ya. Oke. Sebentar. Saya harus selesaikan dulu yang sesi ketiga supaya bisa masuk di sesi yang keempat. Ya, minggu lalu kita sampai di sini yang kita kemudian diskusi panjang, ya. Ya, tentang pengajaran. Ternyata pengajaran yang ada pada saat ini setelah zaman gereja awal itu kemudian menyimpang lebih banyak kepada soal berbuat amal kebajikan, ya, soal ya perbuatan-perbuatan baik, ya. Bukan lagi soal tentang pengajaran Yesus, tentang pribadi Yesus, tetapi lebih kepada perbuatan baik kepada sesama, bagaimana kita menahan diri dari berbagai macam, ada beberapa macam makanan dan air anggur. Kita kemudian ya melakukan ritual-ritual keagamaan, hari Rabu dan Jumat menjadi hari puasa, harus memberi sedekah dan berdoa. Kita harus pertarakan badanis, itu seperti kita harus menyiksa diri kita supaya kita lebih disukai Tuhan. Daging kita ini harus disiksa, hidup lajang, ya, kalau tidak menikah itu dianggap lebih suci daripada hidup menikah, ya. Jadi kita dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang salah, oleh dualisme kafir pada waktu itu yang mengajarkan bahwa tubuh kita ini sudah tercemar oleh dosa dan sudah najis. Jadi ya walaupun kita harus membuat ritual-ritual supaya tubuh kita ini suci dan kudus kembali. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita berbuat amal dan kita kemudian harus seperti menyiksa diri kita supaya kita bisa suci. Nah, tetapi apakah demikian dengan pengajaran Kristen? Dalam pengajaran Kristus tidak seperti itu. Bahwa kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita bertobat, kita sudah dikuduskan. Apa arti kudus? Kita dipisahkan dari dunia ini.
Kudus itu berarti kita dipisahkan. Bahwa kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Itu kan arti kudus. Berarti kehidupan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dosa-dosa masa lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa. Jadi kita ya, tetapi yang kemudian, yang harus kita berperang itu ya secara akal budi kita, peperangan itu. Karena itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan soal kita tidak menikah, kita harus liturgi berpuasa Rabu Jumat, atau kalau ada orang Senin Kamis, ya seperti itu baru kita bisa suci, kita bisa kudus, kita bisa dikenan Tuhan, tidak seperti itu. Ya, kekristenan bukan ritual agama, kekristenan itu adalah hubungan kita. Oke, nah kita masuk di zaman Bapak-Bapak Rasul. Dari zaman para rasul, lalu para pemimpin terkemuka di gereja, itu Bapak-Bapak Rasuli. Ya, karena siapa Bapak-Bapak Rasuli ini? Mereka adalah murid-murid rasul yang ada. Mereka ini telah diajar oleh rasul-rasul. Misalnya Clemens dan Hermas dari Roma, Ignatius dari Antioquia, Polikarpus. Polikarpus ini murid dari Yohanes Polikarpus. Ya, lalu kemudian di Syria. Saya lupa siapa lagi satu muridnya. Dan mereka meneruskan apa yang diajarkan oleh sehingga terjadi perkembangan gereja di daerah Mesir sana, dan semuanya itu Syrian Ortodoks itu. Nah, di era ini teologi dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar dan dari dalam untuk mempertanggungjawabkan imannya. Nah, jadi di abad ini itu masa-masa apologetika itu kuat di sini. Apa itu apologet? Itu mempertahankan iman, ya, mempertanggungjawabkan iman, lalu kemudian memberitakan iman. Nah, itu masuk dalam apologetika kita. Nah, mereka harus mempertanggungjawabkan iman, dan orang-orang teolog itu belum terlatih untuk itu. Mereka orang-orang terkemuka di jemaat karena kedudukan menjadi uskup-uskup, atau karena pendidikan jadi orang-orang ahli-ahli filsafat yang kemudian menjadi Kristen, percaya Yesus. Ya, dari misalnya dari filsafat Helenisme, filsafat Plato, ya filsafat Aristoteles, itu kemudian mereka percaya Yesus. Tapi pemikiran-pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, tantangan dari luar datang dari filsafat Yunani yang menganggap bahwa kekristenan itu merupakan kebodohan dan tidak sama dengan ajaran-ajaran agama lain. Ya, kekristenan mempercayai seorang manusia. Ya. Nah, bagi mereka ya itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin di saat yang bersamaan bahwa Yesus itu ya menjadi manusia sungguh-sungguh, kemudian menjadi Allah sungguh-sungguh? Ya, bagaimana mungkin? Ya, gereja, tapi kemudian gereja mulai membuktikan bahwa agama Kristen itu bukanlah kebodohan. Ya, melainkan filsafat itu yang lebih diagungkan dan jalan yang benar ke keselamatan yang sejati. Jadi bukan hanya filsafat, ya, tapi gereja juga harus membuktikan. Apa itu filsafat? Itu merupakan kan pemikiran dari manusia.
filsafat itu akan terus berkembang seiring dengan pemikiran manusia. Tetapi apakah teologi juga bisa berkembang? Iya, teologi juga bisa berkembang seiring juga dengan tingkat pemahaman manusia. Nah, tetapi filsafat ini merupakan pemikiran manusia akan kehidupan. Dan mereka mengagungkan pemikiran itu. Tetapi kita bukan pemikir teologi atau kekristenan itu, Kristus itu bukanlah hasil dari pemikiran manusia. Tetapi Kristus itu adalah Allah yang kemudian harusnya menguasai pemikiran kita. Nah, gereja juga kemudian dipaksa untuk membela ajaran yang ortodoks, ajaran yang benar, terhadap ajaran-ajaran sesat atau bidat-bidat dalam gereja. Nah, pada waktu itu yang paling mengancam gereja adalah ajaran gnostik. Apa itu gnostik? Ya, gnostik itu berasal dari kata Yunani gnosis, pengetahuan yang rohani dan rahasia mengenai kelepasan. Ya, jadi bahwa materi itu berdosa. Materi itu sumber segala dosa. Jadi kita harus lepas dari materi. Nah, ajaran ini. Padahal, jadi begini, pemahaman waktu itu, orang kaya itu berdosa, karena orang kaya itu terikat dengan materi. Tetapi apakah kita dalam kekristenan, apakah kita tidak bisa jadi kaya? Bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, hati-hati. Karena di mana nanti hatimu itu akan condong kepada harta. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Paulus mengajarkan persembahkanlah seluruh kehidupanmu sebagai korban persembahan yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita. Kita tidak lagi berbicara tentang perpuluhan lagi. Perpuluhan itu hanya 10%. Tetapi kita berbicara keseluruhan kehidupan kita. Berarti apa yang kita miliki itu milik Tuhan semuanya. Hidup kita milik Tuhan. Nah, karena hidup kita milik Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan semuanya milik Tuhan. Iya kan? Kita ini apa? Hanya hamba. Kita hanya doulos. Siapa kita? Kalau tanpa Tuhan, kita ya mungkin akan berakhir dalam kebinasaan. Nah, kita tidak ya banyak memperdebatkan tentang perpuluhan. Apakah perlu memberi perpuluhan atau tidak? Tetapi Alkitab tidak dalam perjanjian baru tidak hanya berbicara soal perpuluhan, tapi memberi seluruh kehidupanmu untuk Tuhan. Nah, kalau kau sudah memberi hidupmu untuk Tuhan, berarti apa yang kau punya itu milik Tuhan. Kau bekerja, kau berusaha, kau melayani karena Tuhan. Jadi apa yang kau dapatkan di situ itu milik Tuhan. Itu pemahaman yang lebih lagi. Ya, pemahaman yang lebih. Nah, jadi dalam gnostik ini waktu itu sangat menentang, ya sangat merasuki masyarakat pada waktu itu. Nah, gereja masih muda, ya cerita-cerita kebenaran dan ajaran-ajaran gereja ya masih kurang digemari. Mereka ingin mencari sesuatu yang lebih penuh rahasia, penuh misteri yang ditawarkan oleh kaum gnosis. Jadi sehingga mereka mulai menafsirkan Injil itu secara alegoris. Apa itu alegoris? Secara kiasan. Hati-hati kalau kita belajar tentang menafsirkan Alkitab, eksegesis, ya ilmu menafsirkan Alkitab, ya eksegesis
Jangan sampai menjadi ICGC. Ya, ICGC itu berarti menafsirkan dengan pemahaman kita sendiri. Misalnya alegoris ini. Alegoris ini tentang pelambangan. Kita memberikan arti dari pelambangan yang kita berikan. Misalnya 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Ada sungai Gihon, Pison, Efrat, Tigris. Itu kan sungai-sungai yang secara literal ada memang. Tetapi hari-hari ini ketika kita lihat di peta, sisa yang Efrat dengan Tigris yang ada. Gihon, Gison ya sudah tidak dapat tidak diketemukan lagi. Tetapi kemudian ada yang menafsirkan bahwa 4 sungai ini itu adalah 4 Injil. Apakah benar 4 sungai ini adalah 4 Injil? Nah, itu namanya tafsiran alegoris. Ya, tafsiran alegoris. Jadi mereka menafsirkan bahwa 4 sungai itu adalah 4 Injil. Itu alegoris. Nah, kalau begitu, 2 sungai yang sudah tidak ada, Gihon dan Pison, berarti sisa Efrat dan Tigris. Kalau kita tafsirkan berarti Injil itu sisa 2, bukan 4 lagi, toh? Iya kan? Paham maksud saya, toh? 4 sungai melambangkan 4 Injil. Tetapi kemudian Gihon dan Gison sudah tidak ada, sisa 2 sungai. Kalau begitu Injil juga sisa 2. Apakah benar demikian? Apakah Injil kita sisa 2? Ya. Nah, dalam ajaran ini Kristus adalah guru yang mengajar tentang sumber-sumber dan kelepasan dari materi, supaya manusia dapat memperoleh keselamatan. Jadi, Gnostik mengajarkan bahwa supaya kita dapat diselamatkan, kita harus melepaskan diri dari materi yang merupakan sumber dosa. Dan ini merupakan ajaran Kristus menurut Gnostik. Jadi Gnostik mengajarkan bahwa Kristus itu mengajarkan supaya kita selamat, kita harus melepaskan diri dari materi yang merupakan sumber dosa. Apakah demikian? Kalau menurut Bapak Ibu, keselamatan itu kita diselamatkan karena apa? Iman. Iman menurut Rocky. Oke, kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia, baik. Kita diselamatkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Percaya dan mengaku Yesus Kristus Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diselamatkan. Keselamatan itu cuma-cuma, kasih karunia, pemberian cuma-cuma, bukan usaha kita. Jadi ajaran ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, kalau kamu sama dalam Yohanes pasal yang ketiga, kalau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Paulus mengajarkan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Ajarannya bisa diringkas sebagai berikut. Allah yang tertinggi keberadaannya adalah roh yang tidak ada hubungan dengan dunia ini.
Dunia diciptakan oleh suatu ilah yang rendah. Nah, tunggu sebentar. Oke. Dunia diciptakan oleh suatu ilah yang rendah, namanya Demiurgos, artinya pencipta dunia. Jadi Allah yang tertinggi itu adalah roh. Lalu di bawah roh ini ada satu tingkatan lagi yang namanya Demiurgos. Demiurgos ini artinya ilah yang lebih rendah, yang menciptakan dunia, yang dikenal dari perjanjian lama. Dan jadi manusia mengandung sebagian kecil dari roh Allah dengan tubuhnya yang maya. Ini ajaran docetisme untuk membebaskan bagian ilahi yang kecil. Jadi manusia ini, jadi Yesus itu dikandung oleh manusia dari roh Allah, tapi tubuhnya itu maya, terlihat nyata, tetapi tidak. Jadi Yesus itu seolah-olah nyata, tetapi tidak. Ya itu kan maya kan. Ya dunia maya. Apa itu dunia maya? Dunia media sosial misalnya. Terlihat nyata, tetapi tidak. Nah kita masuk dalam dunia metaverse sekarang. Metaverse itu kita menciptakan dunia kita sendiri, terlihat nyata, tetapi tidak. Nah menurut ajaran gnosis, ya kemudian mengambil dari ajaran docetisme, Yesus itu terlihat nyata tetapi tidak. Maya, semu. Makanya docetisme berkata, Yesus itu tidak menapakkan kaki di tanah. Yesus itu agak terangkat dari tanah. Itu ajaran itu ya. Nah, puncak pengaruh Gnostik itu kira-kira tahun 1500. Pusatnya di kota Alexandria. Kota Alexandria ini kota pendidikan. Di sini banyak universitas. Ya, bahkan orang-orang terpelajar dari kaum Yahudi itu banyak mengajar di sini juga. Jadi sungguh besar godaan aliran mistik yang pateistis ini kepada gereja. Tetapi gereja tetap mengambil sikapnya bahwa Allah pencipta dunia, tidak lain daripada Allah Bapa Yesus Kristus. Dan berarti dunia ini tidak diciptakan oleh Demiurgos. Dan Yesus bukanlah sesuatu yang maya, tapi dia hidup. Ya, dia manusia sungguh-sungguh, dia juga Tuhan sungguh-sungguh. Dan segala dosa kejahatan itu kesalahan manusia. Ya, dosa itu karena pemberontakan kita terhadap Tuhan. Dosa itu karena tidak tepat, tidak capai sasaran. Ya, itu dosa. Melawan Tuhan itu dosa. Oke, itu sampai sesi yang ketiga. Dari sesi ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk di sesi yang keempat. Ya, yang pertama tadi bidat-bidat itu ya kaum Gnostis. Ya, yang kemudian Marcion. Jadi Marcion ini seorang kaya di Bandar Sinope di pesisir Laut Hitam. Ya, Laut Hitam itu di daerah Kaisarea, Laut Hitam, bukan Kaisarea Filipi, ya, ada yang namanya daerah Kaisarea, Laut Hitam di Timur Tengah sana. Tapi ada juga yang disebut Laut Merah. Ya, kenapa merah? Ya, saya lupa itu karena memang daerah pegunungan di situ agak kemerah-merahan. Sebentar ya.
Ya, sorry. Nah, jadi ini seorang yang sangat kaya, tapi kemudian ia meninggalkan kota itu untuk menyebarkan ajarannya, kepandangan-pandangannya yang baru tentang Injil. Ya, tetapi tahun 144 gereja menolaknya. Dia dikucilkan oleh jemaat Roma. Marcion ini menunjukkan ajaran Paulus, di mana intisari dari Injilnya adalah pembenaran manusia oleh iman. Pembenaran manusia oleh iman. Nah, dengan kecewa, Marcion melihat bahwa gereja pada zaman itu sudah melupakan satu-satunya jalan keselamatan yang benar, sehingga terperosok ke dalam moralisme yang tadi saya katakan tadi, melakukan kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan moral yang menukarkan rahmat Allah dengan amal dan usaha manusia. Karena itu Marcion berniat menghidupkan ajaran-ajaran Paulus di dalam gereja. Ya, Pak Marcion ini hanya merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Sehingga dalam kanon tadi, dalam perjanjian baru, dia hanya mengambil Lukas dan kemudian 8 surat-surat Paulus. Nah, menurut Marcion, dunia diciptakan oleh Allah yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Allah itu tidak jahat, tetapi rendah derajatnya. Dia mau berbuat baik, tetapi tidak sanggup melangsungkannya. Jadi menurut Marcion, ada perbedaan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Nah, dalam Allah perjanjian lama, karena dia tidak mampu berbuat yang untuk mencapai tujuannya, sehingga ia menjadi Allah yang sangat keras, Allah yang bengis, Allah yang memberikan Taurat kepada manusia. Dan Taurat itu sangat berat, sehingga mustahil manusia dapat melakukannya. Nah, jadi makhluk kurang sempurna, Khaliknya pun, Allahnya pun kurang sempurna. Tetapi walaupun demikian, Allah perjanjian lama ini, ya menurut kegenapan Tauratnya 100% sambil mengenakan hukuman berat atas tiap-tiap pelanggaran. Jadi Allah perjanjian lama ini memberikan hukum Taurat yang harus ditaati 100%. Kalau tidak, maka manusia akan mendapatkan ya hukuman yang sangat berat. Nah, itu menurut Marcion. Lalu kemudian Marcion mengatakan ketika Yesus datang dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberitakan suatu keadilan yang lebih indah, yang tidak berpokok pada pembalasan, melainkan pada kemurahan dan keampunan. Allah perjanjian lama kepada kekerasan dan hukuman. Dalam perjanjian baru ketika Yesus datang, Yesus berfokus pada kemurahan dan pengampunan. Nah, oleh karena itu menjadi nyata bahwa tentulah Yesus tidak diutus oleh Allah perjanjian lama karena berbeda. Ya, tetapi oleh Allah yang lain, yang asing bagi dunia ini dan belum dikenal. Allah itu adalah Allah yang benar, yang maha tinggi. Jadi menurut Marcion ada perbedaan Allah ini. Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Kalau mau baca, ada buku di sini. Saya punya bukunya, buku sejarah dunia. Ini juga menceritakan tentang perbedaan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Ini bukunya lumayan tebal. Ya. Nah, jadi Allah perjanjian baru itu Allah yang asing, tetapi dia Allah yang benar, yang maha tinggi. Nah, meskipun ya Allah yang kedua ini tidak ada hubungannya dan bertanggung jawab atas nasib manusia, tetapi dia menaruh belas kasihan kepada manusia.
sehingga dia mengutus anaknya untuk membebaskan manusia dari tindakan kaliknya, dari Allah perjanjian lama. Jadi kemudian Yesus turun ke bumi tahun 28 dengan memakai tubuh maya. Nosetisme tadi, Allah kalik pun merasa dirinya terancam, sebab itu ia berikhtiar membunuh Yesus di kayu salib. Bayangkan, ya, ini pengajaran ini. Dari Allah perjanjian lama merasa terancam dengan keberadaan Yesus. Sehingga Allah perjanjian lama memakai segala cara supaya Yesus ini bisa mati di kayu salib. Ya, tetapi dengan demikian, ia melanggar Tauratnya sendiri. Siapa ini? Allah perjanjian lama ini melanggar Tauratnya sendiri. Karena Yesus itu tidak berbuat jahat. Dia baik sama sekali. Jadi sekarang ia dihukum menurut aturan pembalasannya sendiri. Ia harus menyerahkan kepada Allah pembebas tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi segala orang itu dibenarkan oleh karena imannya dan mewarisi keselamatan yang kekal. Baik, kita memang percaya kepada Yesus, beriman. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Jadi iman bertemu dengan anugerah Tuhan. Nah, dengan demikian percaya ialah. Nah ini konsep percaya daripada Marcion. Ya, konsep percaya Marcion adalah menyangkal Allah kalik, Allah lama, perjanjian lama, dan menyerahkan diri kepada Allah yang maha tinggi, Allah perjanjian baru. Jadi penyerahan itu berarti bahwa orang-orang Kristen patut menyerahkan diri dari dunia yang cemar, ini dengan jalan bertarak atau beraskese. Ya, beraskese. Pernah dengar kata beraskese ini? Ya, bukan beras merek kese, bukan ya. Bukan beras apalagi, beras pulut, beras apa. Tetapi beras kese ini berarti menyiksa diri, ya, menahan diri dari daging, dari minuman keras, dari bersetubuh dan lain sebagainya. Jadi menyiksa diri, kembali lagi, menahan diri. Ya, jadi kalau kita berpuasa dan kemudian tidak disertai dengan pengertian yang benar, ya kita akan terjebak di sini. Ini berarti kita sedang menyiksa diri kita, kita bisa menahan diri supaya kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan kesucian, kekudusan. Nah, jadi maksud saya kita harus berhati-hati untuk itu. Jadi apabila kita lihat ajarannya, ya dia memberikan sumbangsi kepada gereja. Pandangannya tentang pembenaran oleh iman. Ya, pembenaran oleh iman itu ya memang kita akui seperti itu. Tetapi Marcion ini kurang mengerti tentang teologi Paulus. Karena bagi Paulus, Allah perjanjian lama yang memberi Taurat adalah sama dengan Allah perjanjian baru yang mengaruniakan rahmatnya di dalam Yesus Kristus. Siapa yang memisahkannya, ia merusakkan Injil. Jadi, Marcion memahami yang diajarkan oleh Paulus bahwa Allah itu ada berbeda, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Tetapi sebenarnya tidak, dalam konsep Paulus, Allah itu sama. Tetapi dalam perjanjian lama dia memberikan Taurat, dalam perjanjian baru dia memberikan rahmat. Nah, jadi ya sesuatu yang positif yang diberikan Marcion juga adalah kanon Marcion. Dia memberikan gambaran tentang kanonisasi pertama. Marcion ini menolak perjanjian lama sama dengan Gnostik. Ya, ia membuang surat-surat Yesus atas kitab-kitab yang sah dan kitab-kitab yang tidak sah. Dan dia memakai kanonnya sendiri, ukurannya sendiri untuk menjilid kitab surat-surat menjadi kitab suci. Dari kitab Injil hanya diambil kitab Lukas saja,
sebab kurang berbau Yahudi, tetapi riwayat Yesus dicoretnya sebab dia menganggap Yesus itu maya, dia menganut docetisismenya tadi. Dari surat-surat rasuli hanya surat-surat Paulus yang dipakai kecuali Timotius dan Titus, ya juga Ibrani ditolak oleh dia. Nah, jadi kita menganggap bahwa Marcion ini adalah seorang bidat. Nah, jadi untuk menentang ancaman gerakan ini, gereja kemudian mengemukakan tiga hal yang dapat menjamin ortodoksi atau kebenaran atau ajaran yang benar. Kanon Alkitab, pengakuan iman, dan pewarisan jabatan uskup. Nah, jadi kanon seperti kita sudah pelajari, patokan atau ukuran, sehingga kanon Alkitab adalah daftar buku-buku yang mengandung kebenaran Kristen, di mana menjadi pokok ini pengajarannya adalah Kristus, dan dapat menjadi sumber iman yang benar. Kanon Alkitab dapat dipergunakan untuk membedakan buku-buku Perjanjian Lama dan buku-buku yang berasal dari murid-murid Yesus atau Perjanjian Baru. Dari buku-buku yang ditulis oleh guru-guru Gnostik yang seringkali memakai nama murid Yesus sebagai nama samaran. Ya, jadi mereka memakai kayak tadi saya katakan misteri Petrus atau Injil Petrus. Injil Petrus ini tidak menggambarkan bukan Petrus yang menulis atau Markus yang menulis, tetapi ini orang-orang Gnostik ini memakai nama Petrus untuk menuliskan sebuah kitab, memakai nama Petrus sebagai nama samaran untuk kitab itu. Ada Injil Thomas, apalagi Injil Barnabas, ya. Nah, itu semua ditulis oleh orang-orang Gnostik. Ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Lalu pengakuan iman atau credo yang biasa kita pakai. Ya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Biasanya dalam gereja itu dipakai pada waktu dalam ibadah minggu ya. Itu merupakan ringkasan pokok-pokok iman Kristen yang kemudian menjadi ukuran untuk menilai ajaran-ajaran mana yang benar. Pengakuan iman ini diperkembangkan dari pengakuan yang diucapkan oleh orang hendak dibaptis dan hampir bersamaan dengan pengakuan iman rasuli sekarang. Jadi ada beberapa ada beberapa pengakuan iman. Nah, jadi dalam pengakuan iman ini, dalam bagian Allah sebagai khalik langit dan bumi diakui umpamanya bahwa materi adalah ciptaan Allah. Dan jadi materi bukan sumber dosa seperti yang diajarkan oleh kaum Gnostik. Nah, yang ketiga itu pewarisan jabatan uskup. Jadi dalam bahasa Latin successia apostolica, penggantian rasuli. Jadi pandangan bahwa jabatan uskup didirikan oleh para rasul dan diturunkan melalui sejarah, sehingga uskup-uskup adalah pengganti-pengganti para rasul. Nah, jadi dianggap supaya bisa terjamin ajaran-ajaran dari para rasul, ya, sehingga ajaran-ajaran rasul yang dipercayai, bukan ajaran dari guru-guru Gnostik. Nah, puncak dan berakhirnya penghambatan ini penganiayaan atau tantangan. Gereja seperti dalam sejarah yang awal yang saya kisahkan tentang kaisar-kaisar yang ada yang memimpin Roma, bahkan yang memimpin di wilayah ya itu
penganiayaan yang terhebat itu dalam sejarah gereja dilakukan oleh Kaisar Diocletianus, ya, dan penggantinya Galerius dari tahun 303 sampai 311. Jadi mereka yang menganiaya orang Kristen sungguh luar biasa. Di tahun ini terjadi persekutuan agama dengan politik. Jadi kaisar-kaisar ini mengambil tindakan-tindakan keras dan menganggap bahwa orang-orang Kristen itu merupakan para pemberontak-pemberontak. Sehingga banyak perwira dan pegawai Kristen dipecat. Semua penduduk Kristen kehilangan haknya. Jadi budak-budak Kristen tidak diberi kemungkinan lagi untuk mendapatkan kemerdekaannya. Banyak gedung gereja dirusak, harta-harta milik semuanya disita, buku-buku gereja dan Alkitab dibakar. Ya, banyak orang-orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Ya, tetapi ya itulah prinsip kekristenan itu, semakin dihambat semakin merayap, ya. Semakin ditekan semakin keluar, ya. Nah, jadi di masa ini pengajaran dan kebaktian banyak dipengaruhi oleh dunia. Tapi untuk membawa korban kepada dewa-dewa negara, ya, mereka tidak mau. Sampai akhirnya ajalnya Galerius memberi perintah untuk menghentikan supaya penganiayaan ini berhenti, tetapi dia tidak berhasil. Lalu kemudian zaman Konstantinus Agung. Nah, pada zaman ini gereja itu bertumbuh dengan luar biasa, masa kejayaan. Kenapa? Karena pada waktu itu Konstantin dalam peperangan melawan Maxentius di dekat Roma tahun 312, ya, dia memerlukan ada pertolongan dari yang lain, ya, dari dewanya, dari dewa matahari, Mitra. Tetapi ketika dia meminta pertolongan kepada dewa Mitra, ternyata malam sebelum pertempuran, Konstantinus itu melihat sebuah salib. Salib itu berada di atas matahari ketika matahari terbenam dari barat. Terbenam di barat. Jadi ketika matahari sedang terbenam, dia melihat salib di situ. Di tengah-tengah cahaya salib itu terdapat kata-kata hic signo vinces. Dengan tanda ini taklukkanlah. Jadi dengan tanda salib taklukkanlah. Sehingga pada hari berikutnya 28 Oktober tahun 312, pasukan Konstantinus mengalami kemenangan yang besar, ya, di jembatan Milvian, ya, dekat Roma. Karena Konstantinus merasa bahwa Tuhannya orang Kristen yang telah menolong dia sehingga dia menjadi pemenang, maka dia pun menjadi seorang Kristen. Dia menganut agama Kristen. Apa yang terjadi? Di kota Milan, ya, tahun 313, Konstantinus itu mengeluarkan dekret mengenai agama. Dalam dekret ini tidak menetapkan kekristenan sebagai satu-satunya agama resmi di kekaisaran, tetapi dalam dekret ini menjamin toleransi terhadap agama Kristen. Sebagaimana ketetapan dari Galerius yang sebelum dia meninggal, ya, dia buat. Nah, dekret Milan ini kemudian menghentikan berbagai penganiayaan dan mengumumkan kebebasan hati nurani yang mutlak. Dekret ini menempatkan kekristenan di atas dasar kesetaraan. Jadi berdasarkan hukum itu, kekristenan hidup berdampingan dengan agama-agama lain di kekaisaran. Jadi kekristenan kembali dipulihkan. Ya, tidak ada lagi penganiayaan, sehingga orang-orang Kristen bisa hidup dengan baik, dengan damai. Nah, ada banyak sejarah yang mengubah sejarah gereja secara mendadak. Saat misalnya pertama yang menentukan bagi gereja mula-mula adalah pengusiran orang-orang Kristen dari Yerusalem. Jadi
Jadi ya kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam sejarah. Gereja itu bisa sampai tersebar, orang-orang Kristen itu, penginjilan itu bisa tersebar dengan luas karena ada penganiayaan di Yerusalem. Ya, lalu kemudian penginjilan Paulus. Lalu kemudian terjadi penganiayaan di mana-mana. Tapi kemudian tahun 313 zaman Konstantinus, gereja masuk dalam masa damai, masa kejayaan. Gereja mengalami masa kegemilangan, ya. Umat Kristen merasa tenang, merasa bahagia. Seharusnya gereja pada waktu itu harus berbenah diri. Tetapi ya ingat, ya, kekristenan itu kehidupannya mirip-mirip orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Ketika mereka ditekan, mereka diperbudak, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan. Ketika mereka hidup damai, hidup aman, ya mereka tidak mencari Tuhan, mereka justru mencari ilah-ilah yang lain, sehingga Tuhan menghukum mereka lagi dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berseru lagi, Tuhan menolong. Ya, mereka hidup aman lagi, mereka cari ilah-ilah lain. Datang lagi masa penganiayaan, begitu seterusnya. Seharusnya gereja belajar dari ini. Ya, berbenah diri, khusus dari aspek pengajaran yang bersifat doktrinal. Jadi Paulus Daun dalam bukunya Sejarah Gereja, ia mengemukakan ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, pada masa penganiayaan, ya pimpinan apalagi umat biasa tidak mempunyai kesempatan secara mendalam menghayati dasar Kristen dan mempublikasikannya secara mantap agar kesalahpahaman terhadap agama Kristen dapat dijernihkan. Ya. Yang kedua, setelah penganiayaan berhenti, agama Kristen semakin berkembang dengan subur, tapi kemudian banyak ajaran yang menyesatkan yang muncul juga. Nah, sehingga gereja perlu mempunyai kemantapan di bidang doktrinal. Nah, dengan kemantapan di bidang pengajaran, di samping itu menghadapi ajaran yang sesat yang berusaha untuk merongrong dan merusak dasar pengajaran gereja, dan juga membantu mengatasi ya kebingungan atau kesimpang siuran pengajaran di antara jemaat. Nah, jadi ini yang harus sebenarnya diantisipasi oleh gereja, bahwa pada waktu ini seharusnya gereja membangun hal-hal doktrinal untuk menjadi kuat. Nah, yang ketiga dari pihak kekaisaran menganggap kekristenan sebagai sarana pemersatu antara jajahan Romawi, sehingga kesatuan dan persatuan dalam gereja menjadi prioritas yang utama. Seharusnya ini dimanfaatkan oleh gereja untuk semakin menyebarkan berita Injil. Ya, tapi kemudian oleh kekaisaran begitu terjadi gejolak yang membahayakan kesatuan dan persatuan tubuh gereja, maka kekaisaran langsung menangani secara serius, mengadakan sidang atau konsili, dan tanpa segan-segan menindak unsur-unsur atau ajaran-ajaran yang membahayakan kesatuan itu. Jadi pihak pemerintah juga mempunyai kepentingan politik di dalam gereja. Jadi gereja itu dibiarkan tenang, simbol kesatuan. Tapi kemudian ketika ada yang mulai mengkritik tentang hal ini, pengkritik tadi dibungkam oleh pemerintah. Ya. Atau ada ajaran-ajaran yang membahayakan kesatuan ini, itu langsung dibungkam oleh pemerintah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah selesai sesi ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada? Saya melihat di sini minggu lalu ada ikut ini kelas, tapi minggu ini tidak masuk kelas lagi. Ya, tolong ya, itu semua di absen ketua kelas ya. Ketua kelas, tolong di absen. Kalau tidak ada lagi, ingat tugas tetap harus dikerjakan. Ya, karena ini menentukan nilai juga. Ya, saya tidak akan memberikan ujian, ya, tapi ya nilai itu bisa diambil dari kegiatan kelas kita maupun dari tugas-tugas yang saya berikan. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya silakan ketua kelas menunjuk siapa yang ingin yang berdoa. Selesai. Obed berdoa. Ya. Ya. Baik, mari kita berdoa.